Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, di video kali ini kita akan membahas mengenai monitoring hemodinamik. Hemodinamik adalah aliran darah di dalam sistem peredaran tubuh, baik melalui sirkulasi sistemik maupun melalui sirkulasi pulmonal. Pada kondisi normal, hemodinamik akan dipertahankan oleh tubuh secara fisiologis melalui mekanisme neurohormonal yang disebut dengan homeostatis. Pada saat sakit kritis, mekanisme kontrol tidak dapat berfungsi dengan normal sehingga hemodinamik menjadi tidak stabil. Monitoring hemodinamik perlu dilakukan pada pasien sakit kritis karena status hemodinamik pada pasien sakit kritis cepat mengalami perubahan. Tujuan monitoring hemodinamik adalah dengan melakukan monitoring hemodinamik, perubahan-perubahan pada status hemodinamik dapat diketahui lebih awal sehingga dapat dilakukan penanganan lebih cepat untuk mendapatkan prognosis yang lebih baik. Monitoring hemodinamik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama monitoring hemodinamik secara invasif, yang kedua adalah monitoring hemodinamik secara non-invasif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai monitoring hemodinamik secara non-invasif melalui pemantauan saturasi oksigen, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan mean arterial pressure. Yang ketiga adalah EKG, capillary refill time, dan suhu. Alat yang digunakan untuk melakukan monitoring hemodinamik secara non-invasif adalah bedside monitor, stetoskop, pulse oximeter, non-invasive blood pressure atau NIBP, dan elektroda EKG. Pada video kali ini kita akan melakukan simulasi pemantauan atau monitoring hemodinamik. Langkah yang pertama adalah menyalakan bedside monitor. Kemudian menyiapkan konektor atau kabel penyambung. Sambungkan kabel elektroda kepada bedside monitor. Lalu pasang elektroda di dada pasien. Elektroda pertama dipasang di sendapan interkosta 2-3 sebelah kanan atau right arm. Sendapan interkosta kedua dipasang di interkosta 2-3 sebelah kiri atau left arm. Dan yang ketiga dipasang pada puncak tulang rusuk di atas perut. Selanjutnya adalah monitoring saturasi oksigen. Sambungkan kabel saturasi di bedside monitor. Kemudian pasang alat saturasi di jari pasien. Kemudian amati nilai saturasi yang terdapat pada bedside monitor. Nilai saturasi oksigen normalnya berada pada rentang 95-100%. Selanjutnya adalah monitoring suhu. Sambungkan alat pendeteksi suhu ke tubuh pasien. Kemudian amati nilai suhu yang muncul pada bedside monitor. Selanjutnya monitoring tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan mean arterial pressure. Sambungkan non-invasive blood pressure. Pasang di tangan pasien, lalu sambungkan kabel di bedside monitor. Parameter hemodinamik yang dapat kita amati pada bedside monitor adalah yang pertama, EKG strip. EKG strip memperlihatkan gambaran dari EKG pasien. Yang kedua adalah heart rate, menunjukkan tekanan nadi pasien. Yang ketiga adalah plate, menunjukkan gelombang saturasi oksigen sebagai gambaran seberapa baik jantung memompa darah ke pembuluh darah kapiler.
Parameter selanjutnya adalah saturasi oksigen yang menggambarkan jumlah darah yang teroksigenasi yang sampai ke perifer di mana nilai normalnya adalah 95 sampai 100%. Selanjutnya adalah gelombang respirasi di mana gelombang ini menunjukkan aktivitas dari pernapasan. Respiratory rate menunjukkan frekuensi napas 1 menit. Berikutnya adalah tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan mean arterial pressure. Tekanan darah sistolik normal berada pada rentang 80 sampai 120 mm hidrogirum. Tekanan diastolik normalnya berada pada rentang 60 sampai 80 mm hidrogirum dan mean arterial pressure normalnya 60 sampai 100 mm hidrogirum. Kita dapat menentukan nilai MAP menggunakan rumus 1 sistolik ditambah 2 diastolik dibagi 3. Nilai normal suhu adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya adalah menilai capillary refill time atau CRT. CRT adalah waktu pengisian kapiler. Cara penilaiannya adalah dengan menekan pada jari di atas kuku selama 5 detik, lalu dilepaskan, kemudian nilai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke berwarna pink atau merah muda. Nilai normal CRT adalah tidak lebih dari 2 detik.